Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Muharam, NPM 2021700102 dari kelas C. Kali ini saya akan membahas peranan pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global serta AMDAL, yang dimana mengangkat studi kasus tentang masalah banjir. Pemirsa, 2 rumah warga di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan hanyut terseret banjir bandang. Hujan deras mengguyur wilayah Dusun Kabue, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Sopeng, Sulawesi Selatan. Akibatnya, bendungan di Sungai Lawo tidak dapat menampung debit air hingga menyebabkan banjir bandang. 2 rumah warga hanyut terbawa derasnya arus air. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemilik rumah berhasil menyelamatkan diri. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir sendiri dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Apa saja sih penyebab dari banjir? Nah, yang pertama adanya curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi ini mengakibatkan naiknya volume air di wilayah daratan. Intensitas hujan yang relatif tinggi ini dapat menyebabkan daerah aliran air seperti sungai tidak lagi mampu menahan air yang ada, sehingga air sungai akan meluap dan mengendangi wilayah daratan yang biasanya kering. Untuk yang kedua, minimnya daerah resapan air. Daerah resapan air ini berfungsi sebagai jalur resapan air hujan ke dalam tanah. Nah, wilayah yang minim daerah resapan air, khususnya di kota-kota besar, sangat rawan terjadi banjir. Saat ini, daerah resapan air banyak tertutup oleh aspal dan beton. Penyebab banjir yang ketiga yaitu adanya penyumbatan akibat buang sampah sembarangan. Penyebab banjir diakibatkan oleh penyumbatan aliran sungai atau selokan. Penyumbatan dapat terjadi akibat kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai misalnya atau di selokan. Nah, penumpukan sampah itulah yang menjadi penyebab utama dari banjir. Kemudian penebangan pohon. Penebangan pohon secara liar dapat menyebabkan hutan menjadi gundul dan berkurangnya pohon sebagai penyerapan air. Jenis banjir yang disebabkan oleh penebangan pohon ini adalah banjir bandang. Yang terakhir yaitu penurunan luasan hutan. Penurunan luasan hutan juga menjadi penyebab terjadinya banjir. Penurunan luasan hutan akibat alih fungsi lahan menyebabkan lingkungan di wilayah hulu semakin rendah. Hal ini dapat menyebabkan tingginya limpahan air hujan tidak dapat diserap ke dalam tanah. Bagaimana cara penanggulangan dari banjir? Nah, yang pertama, membuat fungsi sungai dan selokan dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, melakukan reboisasi tanaman, khususnya jenis tanaman dan pepohonan yang dapat menyerap air dengan cepat. Yang ketiga, memperbanyak dan menyediakan lahan terbuka untuk membuat lahan hijau untuk penyerapan air. Yang keempat, berhenti membangun rumah di tepi sungai karena akan mempersempit sungai dan sampah rumah akan masuk sungai. Yang terakhir, hindari penebangan pohon secara liar dan juga di bantaran sungai.
karena pohon berperan penting untuk pencegahan banjir. Dengan melakukan cara penanggulangan banjir tersebut, kita dapat mencegah bencana banjir. Karena selama ini pemerintah pun telah bekerja keras untuk mencegah terjadinya banjir, tetapi semua masyarakat pun harus mendukung agar semua bisa teratasi dengan baik. Dengan itu, AMDAL diperlukan untuk proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. Tujuan AMDAL. AMDAL bertujuan untuk menjadi alat dalam perencanaan pembangunan dan bukan menjadi alat birokrasi untuk memperpanjang proses persetujuan dan pemberian izin. AMDAL hanya dilakukan pada rencana pembangunan yang diperkirakan akan mengakibatkan dampak penting pada daerah sekitar pembangunan itu. Dan juga untuk memberikan informasi terhadap masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Dan izin kelayakan lingkungan, serta tahapan pertama dari rekomendasi tentang izin usaha. Manfaat AMDAL dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu manfaat AMDAL bagi pemerintah, bagi pemrakarsa, dan bagi masyarakat. Yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah yaitu untuk mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa, yaitu untuk menjamin adanya keberlangsungan usaha menjadi referensi untuk peminjaman kredit. Yang ketiga, manfaat AMDAL bagi masyarakat, yaitu untuk mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, dan terlibat pada proses pengambilan keputusan. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.